Assalamualaikum teman-teman Sperma TV. Perang Badar adalah salah satu kejadian penting pada bulan Ramadan, khususnya pada masa awal perkembangan Islam. Pasukan Islam pun tetap menjalani ibadah puasa saat bertempur dengan kaum kafir Quraisy. Dengan kondisi lapar dan haus saat menjalankan puasa, tidak menjadi halangan untuk para sahabat yang berperang menegakkan panji Islam di awal masa kenabian Rasulullah SAW. Pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau hari ke-17 saat Ramadan tahun 2 Hijriah saat Perang Badar terjadi. Sebenarnya nama Badar merupakan nama lembah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Lembah ini diapit oleh bukit Udwah al-Quswas di timur, Udwah al-Dunya di barat, dan Al-Asfal di selatan. Pada masa sebelum Islam, lembah tersebut sudah menjadi jalur yang sering dilewati oleh kafilah-kafilah dagang asal Mekah atau Yaman yang akan pergi ke Syam. Sebelum terjadinya Perang Badar, kaum muslim Madinah dan penduduk Mekah sudah beberapa kali terlibat dalam konflik bersenjata skala kecil. Kemudian pada akhir 623 Masehi, sering terjadi penyerangan terhadap para pedagang Makkah dan puncaknya menjelang pertempuran Badar. Umat muslim Madinah mendengar kabar mengenai kedatangan kafilah dagang kaum Quraisy dari Syam yang berada di bawah perlindungan pasukan Abu Sufyan bin Harb. Mendengar kabar tersebut, salah satu sahabat Rasulullah SAW, Hamzah, meminta izin untuk membalas perlakuan orang kafir Quraisy. Sehingga turunlah ayat 39-40 surat Al-Hajj yang memberikan izin kepada kaum muslimin untuk berperang jika mereka dizalimi. Mendapat wahyu ini, Rasulullah pun memimpin sendiri pasukannya untuk melakukan pencegatan. Dengan membawa 313 orang dan 2 ekor unta, mereka menuju ke Safra. Namun, ternyata pencegatan ini sudah diketahui oleh Abu Sufyan yang mengambil rute kembali ke Mekah lewat jalur di laut. Sementara kaum musyrikin Quraisy mendapat kabar rombongan Abu Sufyan dihadang pasukan Rasulullah, sehingga langsung mengirimkan bantuan dengan mengirim 1000 orang dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ketika melihat besarnya tentara Makkah beserta banyaknya persenjataan seperti zirah, tombak, pedang, dan alat-alat tempur yang lengkap, Rasulullah SAW sempat menangis dan lalu bermunajat dengan membaca doa, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama nan sejati." Kemudian Rasulullah SAW membuat strategi perlawanan dengan menjejerkan tentaranya dalam formasi rapat dan memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke pasukan Quraisy. Tak hanya itu, strategi lainnya adalah dengan mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh dengan menembak anak panah dari kejauhan. Dengan strategi yang rapi dan penuh perhitungan, setelah tengah hari, 50 pemimpin kaum Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan muslim hanya 14 orang. Dengan kemenangan yang diperoleh, pasukan muslim berhasil memukul mundur 1000 tentara dari Quraisy. Dengan kemenangan yang diperoleh, pasukan muslim berhasil memukul mundur 1000 tentara dari Quraisy dan mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, dan barang dagang kafilah Abu Sufyan. Sepulang dari Badar, dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW mengucapkan hadis yang sangat penting, yaitu kita baru kembali dari jihad kecil, peperangan Badar, dan menuju jihad besar. Sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, hai Rasulullah? Jawab beliau, jihad melawan hawa nafsu. Dengan banyak kebimbangan yang muncul, Rasulullah SAW dan pasukannya tetap memiliki semangat dan tidak menyerah. Keteguhan hati yang besar dari umat muslim saat bertempur melawan pasukan Abu Jahal membuahkan hasil yang baik dengan memenangkan Perang Badar. Dari kisah Perang Badar, kita dapat memetik hikmah pada waktu Ramadan bukanlah untuk bermalas-malasan, tidak pernah lupa untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa untuk bertawakal dan selalu sabar serta tidak menyimpan dendam sedikit pun. Sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.